Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Harmia, CGP dari Kabupaten Biren, Angkatan 3. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Samalanga. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyelesaikan tugas daripada modul 3 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Adapun langkah yang saya lakukan nantinya setelah saya selesai pendidikan dari guru penggerak ini, saya akan mencoba mentransferkan ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak ini, karena di dalam program guru penggerak ini saya banyak sekali mendapatkan ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh fasilitator dan pendamping pada saat lokakarya. Serta saya juga banyak sekali mendapatkan ilmu dari para instruktur tentunya. Adapun yang saya lakukan nantinya, yang pertama, saya akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah, menceritakan pengalaman saya selama menjadi guru penggerak, serta ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama menjadi guru penggerak. Yang kedua, yang saya lakukan adalah mencoba berkoordinasi juga dengan pihak kurikulum supaya saya diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lainnya. Sedangkan yang ketiga, saya akan mencoba menerapkan dan berbagi ilmu di kelompok komunitas praktisi, baik itu komunitas yang berada di sekolah saya maupun praktisi yang ada di komunitas belajar di luar sekolah saya seperti komunitas MGPK. Menjadi pemimpin pembelajaran, banyak dilema yang akan kita hadapi dalam menentukan suatu keputusan. Pengalaman saya pribadi, saya juga banyak dihadapi dengan dilema-dilema yang ada di lapangan. Karena sebelum kita menentukan keputusan, kita harus melakukan terlebih dahulu. Yang pertama, mencoba menerapkan 9 langkah yang bisa kita lakukan sebelum menentukan pilihannya. Ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk menjadi suatu pertimbangan khusus bagi kita dalam menentukan keputusan yang akan kita ambil. Yang terutama sekali adalah mengidentifikasi masalahnya. Kita lihat dulu problema apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi. Setelah itu kita perkecil lagi dan kita pertajam lagi, kita melihat sekarang saya lagi mengalami paradigma apa. Apakah di sini saya paradigma individu melawan komunitas, atau rasa keadilan melawan rasa kasih sayang, atau masalahnya berkaitan dengan kebenaran atau kesetiaan. Setelah itu, apakah ini masalahnya berkaitan dengan jangka pendek atau jangka panjang. Setelah kita bisa menentukan paradigma yang kita alami, baru kita bisa menilai dan menentukan apa yang seharusnya kita lakukan. Selanjutnya, pertimbangan berikutnya adalah dengan melihat prinsip pemikiran resolusi. Kita nantinya berorientasi kepada pemikiran berbasis nilai akhir, atau pemikiran berbasis peraturan, atau yang satu lagi yang berkaitan dengan berpikir berbasis peduli. Nah, dari hal ini kita juga bisa melakukan satu hal yang paling penting, yaitu dengan melakukan trilema. Adapun fungsi daripada trilema ini adalah memberi kita alternatif yang baru. Apakah ini yang saya lakukan pantas atau tidak pantas, atau saya ingin mencoba keputusan yang lain. Setelah kita banding-bandingkan, setelah kita lakukan trilema, maka kita pasti akan lebih bijak dalam menentukan pilihan tersebut dan menentukan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 3 ini yang berkaitan dengan pengambilan keputusan,
Sejak itu juga saya sudah menerapkan pola 9 langkah dalam menentukan keputusan. Kenapa saya lakukan hal itu sedini mungkin? Karena setelah saya pelajari dari modul tersebut, materi itu sangat baik dan menarik untuk kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Apalagi kita yang menjadi sebagai pemimpin pembelajaran. Saya sudah berkomitmen selama saya menjadi CGP, apapun yang saya dapatkan pada saat itu, maka pada saat itu juga saya akan terapkan di kelas saya dan juga saya akan terapkan di sekolah saya, serta akan mengimbaskannya kepada teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Samalanga. Dalam menentukan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, akan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, terutama dengan teman-teman yang seprofesi dengan saya selaku guru BK. Tidak hanya dengan guru BK saja, saya juga sering meminta pendapat dari guru-guru senior saya yang ada di SMA Negeri 1 Samalanga, dan saya mencoba berbagi permasalahannya sehingga masukan-masukan dari teman-teman akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi saya dalam menentukan keputusan tersebut. Sehingga dilema-dilema yang saya alami bisa teratasi dengan baik. Demikian tugas monolog ini saya sampaikan dan saya selesaikan. Terima kasih semuanya. Maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.